bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Fadli dengan NIM 612012130391 dari kelas RA9 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Oke, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi, SEMM. Latar belakang komunikasi yaitu aspek fundamental dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks sosial maupun profesional. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan bertukar informasi dengan orang lain. Jenis-jenis komunikasi dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria seperti cara penyampaian, perilaku, kelangsungan, maksud komunikasi, dan ruang lingkup dalam komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikan untuk memberitahu atau mengungkapkan sikap, pendapat, pikiran, atau perilaku, baik secara lisan maupun tak langsung melalui media. Komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama, komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antaranya organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasi. Yang ketiga, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan melibatkan anggota-anggota yang berbeda dalam lingkup tersebut. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Beberapa bentuk komunikasi eksternal meliputi: yang pertama ada promosi, yang kedua ada pameran, yang ketiga ada corporate social responsibility atau CSR. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu pesan. Informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Yang kedua ada pengirim. Manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Komunikator menyampaikan pesan kepada penerima pesan sehingga terjadi komunikasi 2 arah. Yang ketiga ada penyandian. Proses di mana komunikasi yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Yang keempat ada saluran. Tempat pesan yang berbentuk simbol-simbol yang dialirkan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima, penyandingan ulang. Sebuah proses reaksi komunikan dalam menerima pesan dari komunikator, kemudian
komunikan akan mengartikan atau menginterpretasikan simbol-simbol menjadi sebuah makna atau informasi. Yang keenam, ada penerima. Faktor penting dalam proses komunikasi. Tanpa penerima, proses penyampaian pesan tidak akan berhasil. Yang terakhir, umpan balik. Proses penting bagi komunikator atau pengirim untuk mengetahui pemahaman dan reaksi komunikan atau penerima terkait pesan yang dikirim. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, memberikan informasi. Tujuan pertama komunikasi bisnis adalah memberikan informasi kepada pelanggan atau rekan bisnis. Yang kedua, ada melakukan persuasi. Tujuan yang kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi, yaitu mempengaruhi pihak lain agar setuju dengan pilihan yang ditawarkan. Misalnya saat konfirmasi atau negosiasi dengan pelanggan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan yang terakhir adalah kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan individu, kelompok, atau organisasi lain. Misalnya melalui telepon, email, atau pesan singkat. Contohnya, berkolaborasi dengan perusahaan pengirim untuk memperluas jangkauan produk. Umpan balik dan bentuknya. Yang pertama, umpan balik tidak langsung adalah respon yang tidak langsung datang dari penerima atau sumber. Yang kedua, umpan balik langsung adalah respon yang datang dari penerima. Yang ketiga, external feedback adalah respon dari penerima yang menjadi sumber informasi dengan memperhatikan saluran komunikasi dan aspek nonverbal seperti waktu. Yang keempat, internal feedback. Biasanya kita menganggap umpan balik hanya datang dari orang lain, tapi umpan balik internal bisa datang dari diri sendiri. Yang kelima, inferential feedback. Komunikator menyimpulkan sendiri saat berkomunikasi meskipun tidak secara langsung. Yang keenam, zero feedback. Ketika komunikator sedang berbicara, komunikan memberikan reaksi yang tidak jelas, seperti tertawa meskipun tidak lucu. Yang ketujuh, positive feedback. Seorang manajer marketing yang memberikan feedback pada pra-stafnya khusus dalam hal kinerja yang jauh dari target utama. Yang kedelapan, negatif feedback. Komunikan tidak peduli pada apa yang disampaikan oleh komunikator, bersikap tidak acuh dan memotong pembicaraan tidak sopan. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya ada 2 bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan secara non-verbal, seseorang dapat saja mengekspresikan pesan-pesannya. Ekspresi secara non-verbal memiliki suatu keterbatasan dalam komunikasikan suatu pesan kepada pihak lain. Sebagai contoh, jika ingin membuat suatu kejadian masa lalu, ide atau abstraksi, seseorang tidak dapat menggunakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk merangkainya. Terdapat pola komunikasi bisnis. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang pertama, ada komunikasi dari atas ke bawah. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, komunikasi diagonal. Dan yang kedua, saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan
dapat berkomunikasi secara luas. Meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya bersifat umum, seperti mengobrol tentang humor yang baru didengar, keluarga, anak-anak, dunia olahraga, musik, acara film, dan sinetron TV. Dan kadangkala mereka juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagian akuntansi dan lain sebagainya. Mengelola komunikasi bisnis. Strategi untuk membangun komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, membangun hubungan baik. Yang kedua, menjadi pendengar aktif. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas. Terdapat kelebihan komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, mendorong kolaborasi tim. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kekuasaan karyawan. Yang keempat, mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi konflik di tempat kerja. Dan yang kedelapan, mendukung perubahan organisasi. Kekurangan dan hambatan komunikasi bisnis. Yang pertama, miskomunikasi. Yang kedua, hambatan bahasa. Yang ketiga, gangguan fisik. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, hambatan psikologis. Yang keenam, kurangnya mendengarkan aktif. Yang ketujuh, teknologi yang tidak optimal. Dan yang kedelapan, informasi yang berlebihan atau overload. Terdapat manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, mengatasi miskomunikasi. Yang keempat, mendorong produktivitas pegawai. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antar departemen. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.